Video berikut ini masih akan melanjutkan pembahasan tentang jenis-jenis gaya dan kita akan fokus pada gaya tegangan tali. Oke, kita lanjut dengan gaya tegangan tali. Tentu ini ada kaitannya dengan tali yang sedang bekerja pada benda dan dalam keadaan tegang tentunya. Nah, apa itu gaya tegangan tali? Gaya tegangan tali adalah gaya interaksi antara benda dan ujung tali. Jadi dia merupakan gaya aksi tali pada benda. Tapi nanti juga kita akan menggambarkan gaya reaksi benda pada ujung tali. Atau kadang-kadang tertukar ya, karena gaya aksi dan gaya reaksi itu sebenarnya muncul bersamaan. Nah, arah gaya tegangan tali khususnya yang bekerja pada benda ya, yang bekerja pada benda itu selalu sejajar dengan tali atau berimpit dengan tali dan menjauh dari benda. Ini yang bekerja pada benda ya. Jadi jangan keliru. Nah, coba kita lihat benda yang digantung pada utas tali. Tentu akibat dari gaya berat ini, maka bendanya menarik dong ya, menarik tali sehingga benda mengerjakan gaya pada ujung tali. Kita sebut T aksen. Nah, ini adalah gaya aksi benda pada ujung tali. Tentu sebagai reaksinya, maka ujung tali akan mengerjakan gaya pada benda. Ini. Nah, jangan keliru ya. Nah, supaya lebih jelas lagi kita coba pisahkan. Nah, sehingga jelas sekali bahwa T yang bekerja pada benda itu arahnya menjauh dari benda dan sejajar dengan tali tentunya ya. Nah, mari kita coba lihat contoh soal berikut ini. Misalnya sebuah benda 2 kg digantung dalam lift yang sedang bergerak ke atas dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat, hitunglah besar tegangan tali. Sebenarnya akan menjadi gampang ketika kalian sudah paham tentang menggambarkan gaya pada benda tersebut dan tidak keliru ya, terutama arahnya. Nah, mari kita coba buatkan soalnya seperti ini. Kemudian kalau kita gambar kembali lengkap gitu ya. Nah, tapi karena kita mau fokus pada benda saja, ya udah gaya yang kita gambarkan sebenarnya cukup seperti yang ada di bawah ini. Lalu karena benda ini mengalami percepatan ke atas sama dengan percepatan lift, tentu berlaku hukum kedua Newton. Sehingga sigma F sama dengan M kali A. Nah, tentu T lebih besar dibandingkan dengan W, sehingga bergerak ke atas. Nah, T dikurangi mg sama dengan M kali A. Kalau kita masukkan angka-angkanya 2 kali G, G-nya kita ambil 10 aja ya, meter per sekon kuadrat. Lalu A-nya sudah ada di sini, ya, masanya 2, sehingga kita dapatkan T sama dengan 24 Newton tegangan talinya. Ya, tentu gampang kan ya. Nah, mari kita coba lihat lagi. Misalnya, katakanlah di sini ada seorang pemain akrobat yang menggantung pada tali seperti ini. Lalu kalau ditanya hitunglah besar tegangan tali pada pemain akrobat tersebut, gampang tentunya ya. Tentu kalian harus bisa menggambarkan gaya tegangan tali di sini. Tapi mari kita mulai ya. Dimulai dulu dari gaya berat pada orang tersebut, pada pemain akrobat. Lalu membuat tali menjadi tegang. Lalu kalau kita menggambarkan tegangan tali, tentu yang kita gambar pada benda ya. Dan ingat, pada benda itu gaya tegangan tali selalu menjauh dari benda sejajar dengan tali tentunya ya. Ini T1. Lalu di sini ada T2 gitu ya. Nah, kemudian kalau yang bekerja pada katrol di atas, tentu ada T2 aksen, kita sebut aja T2 aksen, menjauh dari benda ya. Talinya kan ke bawah ya, menjauhnya ke bawah tentunya. Nah, ini juga sama gitu, T1 aksen. Nah, T1 aksen dan T1 itu talinya sama, tentu tegangannya sama ya. T2 aksen dan T2 juga talinya sama, tegangannya sama. Tetapi untuk masa katrol yang dalam soal nanti diabaikan, atau mungkin bahasa lainnya katrol licin, maka T1 aksen dan T2 aksen ini pasti sama besarnya. Tapi nanti kalau kita membahas dinamika rotasi, masanya dia tidak bisa lagi diabaikan dan katrolnya juga tidak licin, maka kita akan dapatkan T1 aksen dan T2 aksen itu tidak sama. Tapi untuk bagian ini kita masih buat sederhana, dianggap katrol licin ya, atau katrol, masa katrol diabaikan. Dengan demikian T1 aksen sama dengan T2 aksen, sehingga karena T1 aksen dan sama dengan T1, berarti kita bisa simpulkan T1 dan T2 itu besarnya sama.
Nah, selanjutnya kalau kita fokus pada orang ini saja, pemain akrobat, maka kita tinggal gunakan hukum Newton yang sesuai. Nah, kalau ini dalam keadaan diam berarti kita bisa terapkan sigma F sama dengan 0, T1 tambah T2 dikurangi W itu sama dengan 0, karena T1 sama dengan T2 berarti ini 2T dikurangi mg sama dengan 0, dan kita dapatkan T sama dengan setengah dari beratnya pemain akrobat tersebut. Nah, gampang kan ya? Ya, berikutnya kita akan lihat soal yang sedikit lebih kompleks. Misalnya ada dua benda yang disusun seperti ini, lalu kedua benda itu dihubungkan dengan katrol. Lalu kalau disuruh menggambarkan tegangan talinya kemana aja ya, dan kita nanti terapkan hukum Newton yang keberapa, mari kita coba lihat ya. Tentu pada kondisi seperti ini tegangan tali di sini belum ada ya, talinya belum tegang tentunya. Tapi kalau ditarik dengan gaya seperti ini maka talinya akan mulai tegang. Dan karena ini semua permukaan licin, jadi akibat dari gaya ini tentu kita udah bisa tebak arah gaya benda di atas itu ke kiri, yang di bawah ke kanan, sehingga ini pasti berlaku hukum kedua Newton nanti ya. Nah, tapi kita fokus dulu tentang penggambaran gaya tegangan tali. Nah, akibat dari gaya ini tentu di sini akan muncul tegangan tali, dan kita fokus menggambar gaya tegangan tali pada benda saja. Ingat, gaya tegangan tali itu kita gambarkan pada benda, dan pada benda itu selalu menjauh dari benda dan sejajar dengan tali atau berimpit dengan tali. Nah, kalau di katrol di sini juga ada gitu ya. Benda katrol itu juga kan benda gitu ya. Nah, menjauh dari tali, menjauh dari benda gitu ya. Nah, di bawah sini juga sama gitu ya. Nah, kemudian tentu kita udah pelajari sebelumnya bahwa T di sini dengan T di sini nanti akhirnya sama, karena kita masih menganggap katrol ini licin atau masanya bisa diabaikan. Nah, di sini juga berlaku hal yang sama. Jadi kita udah menggambarkan gaya tegangan tali sudah selesai begitu ya. Nah, kemudian ini kita bisa bukan diabaikan, tapi gaya tegangan tali pada katrol itu besarnya sama selama katrol dianggap licin dan masa diabaikan, sehingga gaya ini boleh tidak digambar karena kita akan fokus pada dua benda ini. Nah, dengan demikian kalau kita tidak usah gambarkan ya, bukan berarti nggak ada, tapi kita tidak usah gambarkan, lalu kita fokus pada benda ini. Nah, kalau kita pindahin gitu ya, ini berarti gayanya hanya ada F dan T saja, dan benda bergerak ke kiri, berarti kita tinggal terapkan hukum kedua Newton ya, sehingga F dikurangi T sama dengan M1, anggap aja ini massa 1 dikali A, dan selesai. Tinggal kalau nanti ada soalnya yang ada angka-angkanya ya tinggal dimasukkan, dan itu sudah mudah sekali ya. Sama juga dengan untuk yang benda ke bawah ini, hanya ada satu gaya dalam arah horizontal tegangan tali, sehingga kita berlakukan sigma F sama dengan M2 kali A, dan itu berarti T sama dengan M2 kali A. Dengan demikian udah selesai ya. Ini kebetulan tidak ada angka-angkanya, jadi cukup sampai di situ saja, dan kalian sudah paham tentang cara menggambarkan gaya tegangan tali dan penerapan hukum Newtonnya. Kalau kita lihat yang lebih kompleks lagi, nah coba perhatikan di sini ya, ada seseorang yang masanya 40 kg ini duduk di dalam ayunan ringan yang terhubung dengan tali melalui katrol seperti gambar ya. Nah, kalau orang tersebut menarik tali, perhatikan baik-baik nih. Kalau orang tersebut menarik tali ke bawah dengan gaya 250 Newton, nih ya, hitunglah besar percepatan orang tersebut. Jadi bayangkan kalau orang itu menarik tali ke bawah, maka dia akan tertarik ke atas dan berarti mengalami percepatan. Nah, berapakah percepatan tersebut? Gitu ya. Oke, nah mari kita mulai dari menggambarkan gaya-gaya. Dan itu di sini aksi reaksi menjadi penting ya. Nah, kalau orang tersebut menggambar gaya F, maka sebenarnya gaya itu bekerja pada orang atau pada tali? Itu pertanyaan yang pertama ya, analisa dengan baik. Maka jawabannya adalah gaya tersebut bekerja pada tali, cuma dikerjakan oleh orang tersebut ya. Nah, sebagai reaksi maka akan ada gaya ke atas yang nanti kita kenal sebagai tegangan tali ini. Atau bisa juga kita balik ya, tegangan tali ini kan talinya pasti tegang, maka katanya ada gaya tegangan tali, dan kalau kita menggambarkan pada orang tersebut ya gambarkanlah pada orangnya dan menjauh dari orangnya tapi berimpit dengan tali, jadi sama saja ya.
Nah, habis itu kita gambar gaya yang lain, ada gaya W berat gitu, tentunya ya. Dan di sini juga masih ada tali di sini yang tegang juga, dan kalau kita gambar arahnya ke atas gitu ya, tapi bekerja pada benda. Sehingga kalau kita fokus pada orangnya atau pada sistem benda ini ya, tadi kan ayunan kita anggap ringan, masanya bisa kita abaikan, jadi ini kita anggap satu paket aja gitu. Nah, ini hanya gaya ini aja. Nah, kalau kalian udah paham tentang menggambarkan gaya ini, selanjutnya hukum Newton, mau hukum Newton pertama, hukum Newton kedua, tergantung soalnya ya. Nah, kalau misalnya ini katanya dipercepat, ya udah berarti hukum kedua Newton. Kalau nanti dia bilang soalnya diubah sedikit ya, dia dalam keadaan diam, ya udah sigma F sama dengan 0. Jadi gampang sekali ya. Oke, nah mari kita terapkan sesuai dengan soal ini. Karena dipercepat berarti sigma F sama dengan M kali A. Sehingga 2T ke atas gitu dikurangi W ke bawah atau M kali G sama dengan M kali A. Nah, tapi ingat T ini, T tadi itu ya, itu kan sama dengan F. Dari mana? Dari aksi reaksi tadi ya, yang sebelumnya di sini. Nah, sehingga kalau kita masukkan T-nya itu kita ganti dengan 250 Newton dikurangi 40 kali G-nya kita ambil 10 sama dengan 40 kali A, maka kita dapatkan A-nya sama dengan 100/40 2,5 meter per sekon kuadrat. Jadi sangat simple, gampang, walaupun kesannya soalnya rumit ya. Dan fisika menyenangkan. Baik, demikian video pembelajaran fisika tentang dinamika gerak. Semoga membantu dan tetap semangat ya. Tuhan memberkati semua.